Ya gue akui sih emang masa muda gue penuh kebodohan. Gue jadi pacaran sana-sini dan happy-happy. Tiba-tiba nyokap bilang, "Ki, kamu harus nikah secepatnya ya." Ya gue tentang langsung lah. Dikira nikah kayak ngajak ke Dufan apa? Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Halo Sobat GPC, kenalin gue Buki. Gue lahir dan besar di kota yang gak pernah tidur alias ibu kota Jakarta. Gue ini anak pertama dari 3 bersaudara dalam keluarga yang sederhana tapi bahagia. Dulu keluarga gue kayak lukisan indah penuh warna dan tawa. Bokap gue pekerja keras dan nyokap gue ibu rumah tangga yang super perhatian. Adik gue 2, cewek dan cowok. Dan bangga lahir di keluarga yang kayak gini. Dari kecil gue dikenal cukup aktif dan lumayan terkenal di sekolah karena jago di ekskul silat. Anjay, hahaha, sikat bos. Bermula dari gue sekolah dasar atau tepatnya kelas 6 SD, ada adik kelas namanya Dewi. Orangnya cantik, kalem, pendiam, gak banyak ngomong dan punya tatapan teduh kayak halte. Dan dia tertarik sama ekskul silat. Gue gak notice dia sama sekali di ekskul. Tapi siapa sangka, kelak dia jadi bagian penting dalam hidup gue. Singkat cerita, gue lulus SMK dan ngelanjutin akademis di perguruan tinggi di Jakarta. Di kampus, hidup gue pun berubah. Banyak cewek mulai datang silih berganti. Anjay, berasa keren banget dah gue. Hahaha. Sampai gue dikasih julukan Playboy Cap Kapak. Dikirain minyak angin kali ah. Cap kakap kali ye maksudnya. Lagi ngejokes ikan. Udahlah ya. Ikan apa yang mahal. Ya gue akui sih emang masa muda gue penuh kebodohan. Hobi nongkrong sana sini, pacaran gonta-ganti tiap bulan, dan hobi cari validasi ke cewek-cewek. Astagfirullah. Sampai tahun 2021 gue ngalamin musibah yang buat mental gue terpuruk. Bokap gue jatuh sakit dan memerlukan biaya yang banyak. Gue pun putusin buat cuti kuliah. Setelah bapak kondisinya membaik, adik gue yang pertama meninggal dunia karena komplikasi demam berdarah. Belum kering nih air mata, nyokap gue divonis kanker payudara stadium 3. Ekonomi keluarga ambruk, mobil, tabungan, semua habis untuk pengobatan bapak sama ibu. Gue pun terancam gak bisa lanjutin kuliah, dan gue harus bantu ekonomi keluarga yang gak stabil ini. Syukurnya gue bisa melewati semua itu, dan gue pun keterima di perusahaan Bonafit dengan gaji yang lumayan. Tapi gobloknya, gue balik ke kebiasaan lama karena ngerasa hidup gue udah mulai enak lagi. Dan gue mikir, gue pantas bahagia setelah kejadian berat ini. Gue jadi pacaran sana-sini dan happy-happy. Mungkin Tuhan negur gue. Di tahun 2024, kanker nyokap kambuh. Nyokap mimpiin gue, tiba-tiba nyokap bilang, "Ki, kamu harus nikah secepatnya ya." Gak ada angin gak ada hujan, nyokap gue nyomblangin gue sama cewek. Cewek ini anak temennya nyokap. Diajaklah cewek itu ke rumah. Dan gue terkaget, yang datang si Dewi. Yap, adik kelas gue pas satu ekskul silat di SD. Gue bingung, karena saat itu gue udah punya 2 cewek nih. Mau dikemanain bidadari-bidadari gue ini. Tapi nyokap terus ngeyakinin gue. Mungkin dilihatnya muka gue bingung pas Dewi datang ke rumah, dan gue gak ngerespon apa-apa. Akhirnya gue mulai PDKT deh tuh sama si Dewi. Ya gue sih fine-fine aja, dan gak nanggepin hubungan ini serius. Ya lumayan lah, nambah lagi koleksi bidadari gue. Ternyata Dewi masih kayak dulu, cewek lugu, sabar, dan bikin hati cenut-cenut kalau lagi deket dia. Kenapa hatiku cenut-cenut. Jarang-jarang nih playboy kayak begini deket cewek reaksinya kayak gitu. Biasanya mah ya biasa aja kan, WK. Gue pun ngantor dan sibuk aktivitas seperti biasa. Tiba-tiba gue dapet telepon dari keluarga, ngabarin kalau nyokap drop lagi. Gue langsung meluncur ke rumah sakit. Semua keluarga udah sampai di depan ruangan RS. Keluarga pada nyuruh gue buat nikah cepet. Ya gue tentang langsung lah. Dikira nikah kayak ngajak ke Dufan apa? Gue pun langsung masuk ke ruangan buat lihat kondisi nyokap. Wajah nyokap pucat, tubuhnya lemes banget. Tiba-tiba nyokap nitip pesan sama gue. Beliau bilang, "Kak, kan kamu udah besar.
Mama nggak tahu bakal bertahan sampai kapan. Tapi sebelum Mama pergi, Mama mau lihat kamu nikah sama Dewi. Sore yang cerah itu kayak petir di siang bolong. Hati gue tersentuh dengernya. Gue diem dan air mata gue gak bisa gue tahan. Gue sadar, ini bukan tentang gue, tapi demi nyokap. 2 hari kemudian, gue langsung lamar Dewi dan merencanakan pernikahan di bulan Oktober 2024. Keadaan nyokap makin parah. 2 hari sebelum nikah, nyokap koma. Sebelum koma, nyokap bilang ke bapak, "Dampingi nikahan kakak ya pak. Ibu mau lihat dia bahagia sebelum ibu pergi." Hari itu gue langsung desak rumah sakit buat izinin nikah darurat. Dan pihak RS setuju dan nyiapin ruangan khusus. Gue nikah secara sederhana di ruang rumah sakit. Dan gue sedih nyokap gak sadar saat gue nikah. Setelah ijab kabul, gue peluk nyokap gue. Gue masih merasakan tubuhnya yang masih hangat dengan mata yang tertutup rapat. Seolah dia mendengar dan menyaksikan anaknya menikah. Dokter bilang racun pada ginjal nyokap gue udah melebihi batas wajar manusia yang seharusnya. Tapi nyokap bertahan sejauh ini mukjizat yang sangat langka. Setelah kabar gembira karena gue menikah, belum genap 24 jam, kabar duka berbarengan menyusul gue. Nyokap dikabarkan meninggal. Gue lemes dan jatuh terduduk di lantai rumah sakit. Nangis gila-gilanya dan meluk Dewi. Dan gue teriak, "Bu, Buki udah nikah. Kakak udah turutin semua permintaan ibu. Sekarang ibu tenang ya." Pada saat itu, gue bertekad berubah untuk jadi pribadi yang lebih baik. Sekarang gue fokus ke istri gue, Dewi. Setelah lika-liku yang gue hadepin, Tuhan kasih sosok real bidadari di hidup gue. Pendamping hidup yang baik kayak nyokap. Real, feeling seorang ibu tuh gak pernah salah. Gue sadar kelakuan gue yang 11-12 sama jeleman iblis ini gak ada apa-apanya tanpa doa ibu yang bisa merangkai ulang semua kekacauan hidup gue. Sekarang, gue sedang menanti anak pertama kami yang bakal launching akhir tahun ini. Doakan lancar ya guys. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga kalian gak ngalamin keabsurdan hidup ini. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya. See you!